Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Khairunnisa dengan NIM 21016170, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bertelepon untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Ermawati. Subtopik kali ini saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama etika dalam bertelepon, yang kedua bahasa dalam bertelepon, yang ketiga praktik bertelepon, dan yang keempat langkah-langkah bertelepon. Etika dalam bertelepon. Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 2 kali. Di sini kita disarankan apabila telepon berbunyi, kita harus segera mengangkat telepon tersebut dan kita tidak boleh membiarkan telepon itu berbunyi terlalu lama. Yang kedua, dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelpon. Kita harus mendengarkan dengan baik apa yang penelpon katakan, dan kita juga harus bisa berkonsentrasi pada pihak yang menelpon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penelpon dengan kita dan supaya tidak timbul kesan acuh tak acuh. Yang ketiga, berkata dengan sopan dan hangat. Saat menjawab pihak penelpon, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan hangat supaya penelpon merasa nyaman dan dihargai saat berbicara dengan kita. Yang keempat, hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Kita harus bisa memilih kata yang baik saat kita berbicara dengan penelpon supaya penelpon tidak merasa terhina dengan apa yang kita katakan. Bahasa yang digunakan dalam bertelepon. Yang pertama, sopan dan kalimat panjang. Yang kedua, jelas dan diulang-ulang. Yang ketiga, singkat, jelas, dan sopan. Yang keempat, diulang-ulang dan keras. Ada beberapa bahasa yang dianggap efektif dan kurang efektif saat bertelepon. Sebagai contohnya, yang pertama, bahasa yang efektif di telepon. Contohnya, maka daripada itu, saya sampaikan bahwa saya akan terlambat. Saya punya nama, Eko Syabda. Yang kedua, bahasa yang kurang efektif dalam bertelepon. Contohnya, maka saya sampaikan bahwa saya akan terlambat. Praktik bertelepon. Yang pertama, segera angkat telepon jika berdering. Saat Anda mendengar telepon Anda berdering, segera angkat telepon tersebut. Yang kedua, ucapkan salam begitu Anda menjawab telepon. Setelah pihak penelpon mengucapkan salam, segera Anda balas dalam salam tersebut. Yang ketiga, tanyakan nama dan identitas penelpon serta maksud dan tujuan penelpon. Sebelum Anda mengobrol dengan dia, tanyakan dahulu siapa namanya dan apa maksud atau tujuan menelpon. Yang keempat, apabila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. Apabila pihak penelpon ingin berbicara dengan pimpinan Anda, sedangkan pimpinan Anda tidak ada di tempat, beritahukan kepada dia bahwa pimpinan Anda tidak ada di tempat, tapi dengan bahasa yang sopan. Dan jangan lupa tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. Dan yang terakhir, mengucapkan salam penutup setelah selesai berbicara. Ucapkan salam penutup dan segera tutup telepon. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Yang pertama, suara terlalu keras saat berbicara di telepon. Kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Yang kedua, bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Saat berbicara di telepon, kita tidak boleh sambil makan atau berdecak. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Kita tidak boleh berbicara dengan orang lain saat bertelepon supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak.
Saat berbicara kita tidak boleh menggunakan nada yang kasar, bahkan sampai membentak pihak lawan bicara. Yang kelima, berbicara dengan nada memerintah. Jangan perintah saat menelepon. Kita menggunakan nada yang memerintah. Yang keenam, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Saat bertelepon, jangan membuat lawan bicara kita menunggu terlalu lama. Langkah-langkah bertelepon. Yang pertama, siapkan nomor telepon. Sebelum kita menelpon, sebaiknya kita siapkan dulu nomor yang akan kita tuju, supaya saat kita menelpon tidak terjadi kesalahan atau yang sering disebut salah sambung. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju. Setelah nomor telepon yang ingin kita tuju dirasa sudah benar, barulah kita tekan nomor yang ingin kita hubungi tersebut. Yang ketiga, ucapkan salam. Sebutkan identitas diri Anda setelah telepon tersambung. Segera ucapkan salam dan identitas diri Anda. Yang keempat, mengutarakan maksud dan tujuan bertelepon. Setelah pihak menerima telepon menjawab salam kita, langsung kita ucapkan maksud dan tujuan kita menelepon. Tentu harus dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Setelah selesai berbicara dan tidak ada lagi yang ingin dikatakan serta tidak ada pertanyaan dari pihak penerima, segera ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Dapat disimpulkan bahwa etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Pada hakikatnya, etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat terjadi secara langsung atau tatap muka maupun dengan menggunakan media seperti telepon, SMS, Facebook, email, dan lain sebagainya. Baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Norma etika perlu diperhatikan dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat. Antara etika dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun orang berkomunikasi selalu memerlukan pertimbangan etis agar lawan bicara dapat menerima dengan baik. Dewasa ini, telepon baik kabel maupun seluler sudah menjadi media komunikasi yang sangat diperlukan untuk efisiensi penerimaan dan penyampaian informasi. Thanks for watching.